nasihat dari Habib Soleh untuk bagi kita, maka dari itu mohon didengarkan dengan seksama. Kalau tidak paham juga tidak apa-apa, yang penting mendengarkan terlebih dahulu, mencari berkah di bagian berkah yang bahagia ini. Semoga kehidupan kita, hari-hari kita nantinya penuh diberkah. Amin. Fa'alaikumsalam. Alhamdulillah. القائل في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعلى آله نصلي ونسلم على سيدنا ومعلمنا محمد اللهم صل وسلم عليه القائل إنما بعثت معلما وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى امتاز لنا الله سبحانه وتعالى بميزة وجعلنا مسلمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keistimewaan kepada kita dan telah memberi keberkahan kepada kita dengan keislaman. وجعلنا مسلمين عطية من الله من غير طلب منا ولا سؤال أحد. Dengan menjadikan Allah kita sebagai orang muslim merupakan pemberian tersendiri yang tanpa kita minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa raditu lakum al-Islam dina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa raditu Islam dina, dan aku telah ridai kepadamu Islam sebagai agama. Allah huwa alladhi radha lana al-Islam. Allah lah yang meridai kepada kita untuk memeluk agama Islam. Bil-Islam ya'rif al-insan anna lahu ilah, ya'rif anna lahu rabb wa ilah. Dengan agama Islam kita sebagai manusia sehingga tahu bahwasanya di sana ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'a ila mardhatillah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kita bisa mencapai kebahagiaan untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yas'a ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala fi at-ta'at allati amara Allah Subhanahu wa Ta'ala biha. Dan bahagia mencapai ridha Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu kenapa kok alam semesta ini diciptakan? Kita diciptakan di atas muka bumi ini, di alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kayfa na'budu Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? La budda 'alaina an nata'allam kayfa na'budu Allah. Yang pertama, kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Lidzalika talab al-'ilm العلم الذي نؤدي فيه الواجبات يكون واجبا. Maka dari itu, mempelajari ilmu yang digunakan untuk melakukan ibadah wajib adalah sesuatu yang wajib juga. فالعلم قال نبينا محمد طلب العلم واجب على كل مسلم. Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas bagi setiap orang muslim. Qala ulama ma huwa al-ilm wajib? Ulama berkata, apakah ilmu yang wajib untuk dituntut itu? Huwa al-ilm alladhi tuaddi kaifa tuaddi al-awamir allati amaraka Allah biha. Yaitu ilmu yang digunakan untuk melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. والزيادة في طلب العلم زيادة تعتبر من النوافل المقربة إلى الله. Dan untuk menambah
ilmu dalam menuntut ilmu termasuk bagian dari ibadah sunnah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ahmadullah an ja'alakum tullab ilm. Ahmadullah an ja'alakum tullab ilm. Maka dari itu kalian patut memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kalian sebagai penuntut ilmu. Sahala lakum talabul ilmi. Allah telah memudahkan bagi kalian menuntut ilmu. Farragha ja'ala walidaykum yufarrighukum li talabil ilmi. Allah menjadikan orang tua kalian untuk menyemangati kalian dalam menuntut ilmu. Al-Imam Khalifah Abdul Malik Al-Khalifah Mansur bin Abdul Malik, Khalifah Mansur bin Abdul Malik min khulafa al-muslimin, yang merupakan salah satu khulafanya orang Islam. Wa huwa saghir kana mahbuban 'inda walidihi Abdul Malik. Ketika dia masih kecil, dia disenangkan untuk menuntut ilmu. Fakana محبوبا عند والده وكان لا يحب وهو صغير أن يتعلم. Ketika Abdul Malik masih kecil, dia sangat dicintai oleh orang tuanya, namun dia tidak suka untuk belajar. وحتى أنه وهو صغير كان له قصة. Ada sebuah cerita. كان معه صديقه يدرسون العلم. Dia memiliki teman yang masih kecil juga, tapi temannya tadi itu suka belajar. Faqala lahu yawm wa mata yawm min al-ayyam qala lahu Abu Abdul Malik bin Marwan qala lahu aina sadiqaka alladhi tasiru ma'ahu. Suatu ketika orang tuanya Abdul Malik bin Marwan tadi berkata kepadanya, mana temanmu yang biasa kamu ajak main? Qala marida thumma mata. Dia berkata, teman saya tadi itu sakit kemudian mati. Fartaha min talabil ilm. Maka istirahat atau berhenti dari belajar ilmu. Faqala lahu Abu Abdul Malik, "Ali hadha al-hadd la tuhibb al-ilm?" Kemudian ayahnya berkata, apakah gara-gara itu kamu tidak suka belajar? Apakah kamu menganggap sebagai kematian sebagai salah satu sarana untuk berhenti dari menuntut ilmu? Kematian merupakan istirahat atau berhenti dari umur atau perkara dunia. Faqala lahu fakana yaqul li abi la urid an adhhab ila an ata'allam. Kemudian Abdul Malik bin Marwan tadi berkata kepada Mansur, kana yaqul li abi wa huwa saghir la urid an ata'allam. Dia berkata kepada orang tuanya, udah saya enggak mau belajar lagi. Bahwa khalafa akhwanu kullu akhwanu ta'allamu. Sedangkan semua saudaranya itu tadi belajar. Wa kana ba'da dhalika masaka al-hukm. Kemudian ditangkap oleh pemerintah. Lama kabar masaka al-hukm al-Mansur. Wa kana al-hakim qadiman kan huwa alladhi yaqum wa yakhutub. Dulu seorang hakim, yakhutub fil Jum'ah. Seorang hakim dulu itu biasanya dalam dia menghukumi hukum, memutuskan suatu hukum juga berkhutbah di hari Jumat. Dan tadi hakimnya tadi banyak salah dalam menggunakan bahasa Arab. Karena dia tidak belajar saat kecil. Maka kemudian dapat kritikan banyak dari manusia atau orang-orang. Fakana yatahassar hasra fi qalbi. Kemudian mulai berpikir annahu lam yata'allam.
karena dia tidak belajar. ويقول السبب في ذلك والدي. Dia berkata, yang hakim tadi berkata, penyebabnya adalah gara-gara orang tuaku. يقول لقد أضر حب عبد الملك المنصور. كان يحبه، هذه المحبة أضرته. Kemudian tadi Al-Mansur tadi berkata, laqad adarra hubbu Abdul Malik Al-Mansur. Ternyata cintanya Abdul Malik, orang tuanya tadi, memberikan mudarat bagi anaknya. فأنا كنت صغير لا أعرف أهمية العلم. Saat aku kecil dulu, saya nggak tahu apa itu pentingnya ilmu. أبوه سمع كلامه فأخرجه من التعليم. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh anaknya tadi, orang tuanya mengeluarkannya dari belajar. فتحسر. فلذلك من الغباء أن يكون إنسانا عاقلا يسمع لإنسان صغير لا يفهم. Maka dari itu sungguh suatu kebodohan kalau orang yang sudah berakal mendengarkan apa yang diucapkan oleh anak kecil yang belum paham apa-apa. وطلب العلم فضيلة عظيمة. Menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. النبي قال إنما بعثت معلما. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama bu'istu mu'allima, sesungguhnya saya diutus itu sebagai pengajar. حصر العلم حصر بعثة النبي كلها جاء للتعليم. Setelah itu ditujukan setelah Nabi adalah untuk datang menggunakan untuk sebagai pengajar. Allah كانوا السابقين يجدون مشقة في طلب العلم. Dulu orang-orang ulama terdahulu itu ketika menuntut ilmu itu menemukan kesusahan. مسافات طويلة يذهبون حتى يدرسون العلم. Dalam menuntut ilmu dulu ulama-ulama dulu itu jarak yang harus ditempuh itu sangat jauh. كان رجلا ولدا يدعى هشام من الشام. Ada seorang pemuda yang dinamakan sebagai Hisham. فأرسله والدته كانت معها داران فباع الدار وأعطته نقود هذا الدار لكي يكون مؤنة له لطلب العلم. Suatu ketika ibunya untuk menyekolahkan atau untuk belajarnya Hisham tadi harus menjual rumahnya sebagai biaya. فأخذ المال لكي يذهب لطلب العلم عند الإمام مالك بن أنس في المدينة. Kemudian dari hasil uang menjual rumah tadi diberikan kepada anaknya Hisham untuk menuntut ilmu dari Imam Malik bin Anas di Madinah. وذهب المسافات الطويلة. Jarak yang harus ditempuh itu sangat jauh. حتى وصل إلى المدينة. Sampai ke kota Madinah. وهذا الإمام وجد الإمام وهو في المسجد النبوي يدرس. Ketika sampai di Madinah, beliau menemukan Imam Malik sedang mengajar di masjid. وكان عادة أهل المدينة بتلقي الحديث، كانت عادتهم أن يكون التلقي أن يقرأ المريد على الشيخ والشيخ يستمع. التحمل يكون بالسماع. Dalam belajar menuntut ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis dulu orang-orang Madinah itu melakukannya dengan cara talaqi, yaitu muridnya membaca dan gurunya mendengarkan. وعادة أهل الشام أن يقرأ الشيخ عادتهم في التلقي وأخذ الحديث أن يقرأ الشيخ ويستمع الطالب. Sedangkan kebiasaan atau adatnya orang ahli Syam adalah guru yang membaca dan murid yang mendengarkan. فتختلف العادتين. Maka budaya atau adat itu berbeda. وكان أهل مكة أهل المدينة
يعتبرون أن يقرأ الشيخ من قلة الأدب. Sedangkan orang Madinah menganggap kalau yang membaca gurunya itu termasuk dari kurang beradab. فقام هذا الولد هشام وهو في المسجد وقال بعد أن سلم على الشيخ الإمام مالك قال يا شيخ اقرأني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika setelah mengucapkan salam kepada Imam Malik, kemudian seorang pemuda tadi yang bernama Hisham meminta kepada Imam Malik untuk membacakan sebuah hadis kepadanya. Iqri'ni al-hadis. وكان هذا مثلا عندهم أن يقرأ الشيخ والطالب يستمع من قلة الأدب. Sedangkan menurut orang ahli Madinah, yang ketika yang membaca adalah gurunya, sedangkan muridnya yang mendengarkan adalah termasuk kurang beradab. وكان عنده وعندما سمعوا هذا الكلام الذين كانوا يقومون بالخدمة والتأديب عندما سمعوا كلام هشام يقول هذا الكلام أخذوه جماعة يقومون بالترتيب يعني مرتبين. Ketika orang-orang yang berada di sekeliling Imam Malik tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemuda tadi yang bernama Hisham, kemudian orang-orang yang berada di sekeliling Imam Malik membawanya dan mengeluarkannya dari tempat belajar, karena mereka menganggap bahwasanya pemuda tadi itu kurang beradab dan memukulnya dengan cambuk. ولكن الإمام هشام هو أخذ التوصية من والديه على أهمية العلم. Namun Hisham tadi, pemuda tadi itu mendapatkan pesan dari orang tuanya tentang pentingnya menuntut ilmu, tentang pentingnya ilmu. وأن يصبر على مشقة العلم. Dan untuk bersabar dalam susahnya menuntut ilmu. فجلس منتظر الإمام مالك حتى جلس عند بيته منتظره. جلس عند بيت الإمام مالك. Kemudian pemuda tadi itu duduk di depan rumahnya Imam Malik dan menunggu Imam Malik sampai pulang. عندما أكمل الدرس خرج الإمام مالك إلى بيته. Ketika selesai mengajar, Imam Malik pulang ke rumahnya. فرأى هذا الولد عند الباب يبكي. Kemudian melihat pemuda tadi di depan pintunya sedang menangis. فقال له ما الذي يبكي. Dia berkata, Imam Malik berkata, apa yang membuat menangis? قال جئت من مسافات بعيدة من الشام. Dia berkata, saya datang dari tempat yang jauh, yaitu di kota Syam, Syria, لكي أطلب العلم. Untuk menuntut ilmu. ولكن أصحابك ضربوني. Tapi teman-temanmu itu memukuliku. قال لأنك قليت الأدب. Imam Malik mengatakan karena kamu kurang beradab. فقال نحن نعتاد أن الشيخ يقرأ لنا ونستمع. نعتاد في الشام أن يقرأ الشيخ ثم نستمع. Sedangkan adat kami di kota Syam itu adalah guru yang menjelaskan dan kami mendengarkan. فعندما رأى الإمام مالك أشفق عليه. Ketika Imam Malik melihatnya dan mendengarnya, merasa kasihan. فقال له نطلب منك العفو على ما عملوه أصحابنا. Imam Malik berkata, mohon maaf darimu atas kelakuan saudara atau teman-temanku atau sahabat-sahabatku. Lalu apa yang kamu inginkan? Qala ya Imam, inna ashabaka darabuni 15 sawt. Pemuda tadi berkata, wahai Imam Malik, teman-temanmu memukuliku sebanyak 15 cambukan. Uridu minka ya Imam an tu'allimani bi kulli sawt darabuni hadithan min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya